Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izanul Aulia, NIM 2030201158, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Prosedur, Langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran sebagai syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dosen pengampu Ibu Masnun Baiti MPD. Oke, selamat menyaksikan. Prosedur, langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengetahui hasil yang telah dicapai oleh pendidik dalam proses pembelajaran adalah melalui evaluasi. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai siswa, baik ditinjau dari norma tujuan maupun norma kelompok, serta untuk menentukan apakah siswa tersebut mengalami kemajuan yang memuaskan ke arah pencapaian tujuan pengajaran yang diharapkan. Fungsi evaluasi yang pertama yaitu untuk memberikan landasan untuk menilai hasil usaha yang telah dicapai. 2. Memberikan petunjuk tentang sejauh manakah program pengajaran yang telah dicapai. 3. Membuat kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu untuk menilai hasil belajar siswa, dan yang kelima adalah untuk memberikan materi dan pengajaran pendidikan. Objek selanjutnya yaitu objek-objek dalam evaluasi. Menurut Profesor Dr. Suharsimi Arikunto, objek-objek dalam evaluasi adalah segala hal-hal yang menjadi pusat perhatian untuk evaluasi, seperti masukan mentah yang berkaitan dengan individu menyangkut segi jasmani dan rohani. Yang kedua yaitu masukan instrumental yang meliputi guru, materi, sarana, pendidikan, pengelolaan manajemen atau kelompok yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu masukan lingkungan. Yang keempat yaitu proses transformasi, dan yang kelima adalah keluaran hasil transformasi atau kualitas dan kuantitas peserta didik hasil pendidik. Selanjutnya kita akan membahas tentang prosedur evaluasi pembelajaran. Dalam melakukan evaluasi pembelajaran ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, pengumpulan data, analisis data dan informasi, dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Kemudian kita akan membahas tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu menyusun rencana evaluasi hasil belajar. Yang kedua yaitu menghimpun data. Yang ketiga melakukan verifikasi data. Yang keempat mengelola dan menganalisis data. Yang kelima memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Dan yang keenam adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Kemudian selanjutnya yaitu teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Secara umum ada dua teknik dalam melakukan evaluasi pembelajaran, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes adalah sebagai alat pengukur dan penilaian model tes tersebut, yaitu tes seleksi awal, tes seleksi akhir, tes diagnosis, formulatif, dan sumatif. Kemudian teknik non-tes yaitu alat mengevaluasi, biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi.
Ada beberapa non-tes sebagai alat evaluasi, di antaranya skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup. Tes akan dikatakan baik sebagai alat pengukur apabila memenuhi syarat. Yang pertama ada validitas, yaitu tes tersebut sesuai dengan materi pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua adalah reliabilitas, yaitu apabila tes tersebut dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali. Kemudian adalah objektivitas, yaitu tidak ada unsur pribadi antara guru dan murid dalam membuat soal atau dalam pengaturan skorsing. Kemudian yaitu praktis dan ekonomis, yaitu tes tersebut tidak boros waktu dan biaya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.